Keberadaan IKM dan UKM menjadi perhatian Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Kudus. Berbagai hal mulai pendampingan hingga pelatihan telah dilakukan demi menjaga asa warga makin sejahtera. Bu Yanti, mungkin bisa dijelaskan dong bagaimana dengan produk-produk sendiri sih yang dihasilkan oleh UMKM dari olahan nanas ini? Produknya ada beberapa varian ya Mbak, selain yang tahan lama atau yang bisa langsung dinikmati. Kalau yang unik yang bisa langsung dinikmati itu tiwul nanas. Nah, tiwul nanas tetap dari ketela, cuman kami mix dengan selai nanas gitu. Terus ada selai juga, ada sirup juga, tapi yang ada manisan juga. Yang lebih unik kami menggunakan dari waste-nya ya, dari limbahnya, limbah kulit nanas ini menjadi minuman juga. Namanya Salinas ya, minuman sari kulit nanas. Selain itu mungkin dari kulitnya udah dimanfaatkan nih, terus ada lagi nggak Bu? Mungkin dari daunnya atau dari daunnya untuk saat ini yang panjangnya, ada yang panjang nih ya, panjangnya sekitar 60 cm, itu bisa kita gunakan sebagai anyaman. Sudah jadi tas laptop, ada juga nanti sampelnya nanti ada di rumah. Untuk pemasarannya sendiri nih Bu, dari UMKM olahan nanas ini sendiri gimana? Kalau untuk olahan nanas, alhamdulillah sih ke pusat oleh-oleh di Kudus, di Pijar juga ada, karena kita ada pemekaran kebun di sana. Jadi kita jualnya juga dari nanasnya sampai ke olahannya. Untuk di Jawa, alhamdulillah paling jauh Jawa Barat itu Pangandaran, paling jauh Jawa Timur itu ada di ini wisata Malang ya, sama daerah Batu. Terus sudah sampai ke sana. Nah, UMKM ini kan juga membuka lapangan kerja ya Bu. Iya. Nah, support dari Pemkab sendiri tuh bagaimana dari Pemkab Kudus sendiri? Alhamdulillah sih untuk perizinan sudah mulai bagus ya, sudah mengurus tentang PIRT, tentang NIB ini sudah disosialisasikan sampai ke ini manajemen halal ya. Ini sudah disampaikan. Ya harapan saya kepada teman-teman UKM nih ya, yuk kalau nggak mulai sekarang kapan lagi? Karena kadang mereka pola pikirnya gini aja udah laku kok. Ya itu Mbak yang repot gitu. Jadi apa ya? Alhamdulillah sih sudah banyak kemajuan sih dari Pemkab sendiri. Oh iya, baik, terima kasih banyak ya Bu Yanti untuk waktunya.
kita akan membahas tentang UKM dan perindustrian sendiri ya di Kabupaten Kudus. Untuk kondisi saat ini dari industri kecil menengah di Kabupaten Kudus ini seperti apa? Ya, jadi begini Mbak, di bidang perindustrian ini kan tugasnya salah satunya juga menangani pembinaan, melakukan pembinaan untuk industri kecil dan menengah yang ada di Kabupaten Kudus. Jadi industri logam, industri hasil hutan, termasuk industri tembakau ya, hasil tembakau ya, rokok, industri rokok yang ada di Kabupaten Kudus. Jadi dalam industri kecil menengah ini kami melakukan pendampingan, pembinaan terkait dengan perizinan. Itu kami melakukan agar semua usaha yang ada di pelaku industri yang ada di Kabupaten Kudus ini memiliki usaha yang pertama. Jadi legal ya, jadi legal memiliki usaha, juga kita melakukan pembinaan dan pendampingan industri kecil menengah ini agar mereka memiliki usaha yang legal dan juga nantinya juga mereka mendaftarkan ya, usahanya ini juga kita mendampingi secara gratis. Berarti terkait dengan izin seluruh dari UKM Kabupaten Kudus ini sudah ini ya Bu ya, sudah mendapatkan perizinan yang sesuai ya? Iya, yang di industri kecil menengah ini kami harapkan nanti semuanya itu berizin semuanya. Baik, kita kan tadi sedang mengunjungi dari olahan nanas sendiri ya Bu. Nah, dari tanggapan dari dinas sendiri terkait dengan IKM-IKM yang supportnya itu sampai ke luar negeri juga nih Bu, bagaimana? Nah, ini kami sangat bangga ya, ada salah satu binaan kita, ini IKM olahan nanas ya. Ini salah satu industri kecil menengah yang sudah menembus pangsa pasar sampai Malaysia. Nah, ini tentunya harapan kami agar industri ini, olahan nanas ini bisa go internasional lagi, lebih luas lagi jangkauannya. Berarti kalau di Kabupaten Kudus sendiri terkait dengan IKM ini nggak hanya olahan nanas aja ya Bu ya? Banyak sekali Mbak. Jadi ada olahannya itu makanan minuman, ada olahan labu, ada olahan jenang kan seperti itu. Terus kopi, nah itu kan hasil hutan yang kopi. Kalau yang jenang olahan makanan, industri makanan dan minuman itu juga, terus industri rokok. Berarti untuk semua industri kecil menengah ini sangat disupport ya oleh dinas dari Pemkab juga untuk mendapatkan perizinan pendampingan begitu ya? Betul. Baik, terima kasih banyak Ibu Herjini untuk waktunya sendiri. Pemirsa, setelah ini kita akan lanjut ke IKM selanjutnya, jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Liputan Khusus. Pemirsa, saat ini saya sedang bersama Ibu Nur Hayati di salah satu UKM yang ada di Kabupaten Kudus yang bernama Labu Elbina ya. Nah, ini menarik Bu, untuk buah labu sendiri kemudian diolah menjadi beberapa produk yang ada di display ini. Nah, mungkin mau tanya-tanya dulu Bu, yang pertama untuk perkembangannya nih dari produk awalnya itu seperti apa sampai sejauh ini? Awal mula kita bikin olahan labu kuning itu melihat yang di daerah sekitar kita itu banyak. Nah, kemudian awalnya saya cuma bikin stik labu, brownies labu kering. Produk yang muncul justru di saat pandemi, Mbak. Apa itu Bu? Ya, tepung labu. Ya. Nah, untuk pemasarannya sendiri nih Bu, untuk produk dari labu ini kan jarang ditemui ya bisa dibilang. Nah, untuk pemasarannya sendiri apakah di Kudus atau sudah sampai ke luar pulau Bu? Oh, alhamdulillah untuk pemasarannya saat ini bisa sudah sampai ke luar pulau. Ya.
Oke, baik. Kemudian Ibu untuk proses pengolahannya sendiri nih, saya penasaran dari labu kemudian bisa menjadi beberapa produk yang berbeda. Mungkin bisa dijelaskan secara singkat aja nih Bu. Oh, secara singkat. Iya, untuk proses dari labunya itu kemudian menjadi produk itu bagaimana? Untuk sampel dari tepung labu aja ya. Iya, kita rajang tipis-tipis lah. Kemudian kita keringkan, kita pengeringnya pakai panel surya, pakai apa yang namanya itu, kayak greenhouse apa itu ya, untuk antisipasi serangga, lalat atau yang sejenisnya itu. Kemudian kalau sudah kering terus kita giling, yaitu sudah dari tepung, dan dari tepung itu kita buat jadi macam-macam, buat kue macam-macam. Satu diantaranya adalah pumpkin brownies itu. Oh, berarti untuk tadi tepung labunya kemudian diubah menjadi pumpkin brownies juga ya. Oh, menarik banget nih pemirsa, bisa langsung aja mampir ke rumah Elbina, salah satu UKM yang ada di Kabupaten Kudus. Baik, terima kasih banyak ya Ibu Nur untuk kesempatannya ngobrol. Mungkin nanti nyobain juga untuk pumpkin browniesnya nih, kelihatannya enak banget ya. Iya, iya. Baik. Siap. Faust Music. Jenang begitu identik dengan Kudus. Usaha turun-temurun di Desa Kaliputu ini telah menghidupi banyak warga. Produknya telah dikenal di seantero Nusantara. Pemirsa, saat ini saya sedang bersama Bapak Latif, salah satu pelaku usaha kecil menengah di Kabupaten Kudus yang produknya ini adalah jenang karomah. Nah, Pak Latif bisa dijelaskan nih, sebenarnya untuk industri kecil menengah dari jenang karomah sendiri ini, itu bagaimana sih Pak pengembangannya? Pengembangan dari jenang karomah sendiri, kita saat ini sedang bermitra dengan Universitas Muria Kudus untuk mengenai teknologi tepat guna, yang dimana teknologi yang akan kita kembangkan mengenai alat produksi dan alat filtrasi limbah, yang dimana limbah dari kita, limbah santan itu bisa diolah menjadi lebih murni. Baik, kalau terkait dengan pemasarannya sendiri nih dari jenang karomah sendiri nih bagaimana? Kalau untuk hari-hari biasa itu kalau di outlet kita itu dari mana-mana ya. Kalau saya tanyain dari yang beli itu mau dibawa ke Singapura, Malaysia, tapi dari kita sendiri itu bisa sampai Sumatera, Kalimantan. Produksinya sendiri nih Pak Latif, jadi kan jenang Kudus ini boleh dijelaskan ya untuk produksinya sendiri itu setiap berapa hari atau mungkin minggu, kemudian kapasitasnya ini gimana? Iya, jadi dari jenang karomah sendiri kita produksi jenang 2 hari sekali itu 3 kintal. Jadi dari 3 kintal itu kita sebar ke toko dan juga ke luar tadi mau yang kita
kirimi tadi kepada masyarakat. Gitu. Nah, pasti dalam proses pengembangan dan juga produksinya ini kan ada beberapa kendala mungkin yang Iya, pernah iya, dialami, iya, iya. dari bahan baku yang makin naik, Iya, ataupun betul sekali. seperti apa bisa dijelaskan juga. Dan bulan puasa kemarin itu emang bahan baku naik semua ya, dari tepung juga naik, gula naik, mau tidak mau kita harus menaikkan harga juga, kalau nggak gitu kita juga merugi. Tapi kalau dipikir kalau pengen nggak naikin harga biar konsumen nggak kecewa, tapi ya emang harus kita lakukan ya untuk menaikkan harga, karena emang gula emang parah-parahnya kemarin itu. Berarti untuk kendalanya mungkin di kenaikan harga aja, kalau mungkin untuk kelangkaan dari bahan baku ada nggak? Alhamdulillah untuk saat ini kita belum ada kelangkaan yang berarti untuk kita ya. Mungkin dari kelapa mungkin. Kelapa kalau ada, kita ambil dari Bali. Kalau ada acara itu nyepi, nah itu dari sana itu nggak bisa ke sini. Kita harus ambil kelapa lain yang kualitasnya berbeda gitu. Baik, jadi memang untuk proses produksi ini sampai saat ini sebenarnya cukup cukup aman ya Pak ya, Aman, berarti ya. alhamdulillah. Jadi juga salah satu prosesnya yaitu packaging. Packaging. Ya bener ya. Jadi ini ada beberapa varian juga, mungkin pemirsa bisa langsung aja cobain di Jenang Karomah yang ada di Kudus. Terima kasih banyak ya Pak Latif Sama-sama. untuk informasinya. Tak ingin terpaku dengan produk jenang konvensional, sebuah industri rumahan di lereng Muria memadukan jenang dengan bakpia. Hasilnya, perpaduan bakpia jenang yang tak meninggalkan ciri khasnya. House music. Bakpia jenang diproduksi di sebuah rumah di pinggir Jalan Raya Kudus Colo, Kajar, kawasan lereng Gunung Muria. Dinamakan bakpia jenang karena memadukan jenang Kudus yang sudah sangat dikenal dengan bakpia yang selama ini lebih dikenal sebagai panganan khas Jogja. Bakpia yang biasa diisi kacang hijau ditambahkan dengan jenang yang membuat rasanya makin menggigit. Mbak Eva, mungkin bisa dijelaskan nih Mbak, dari bakpia jenang sendiri ini kan cukup unik ya, dan masyarakat luas itu belum terlalu tahu gitu. Nah, awal mula dari bakpia jenang ini seperti apa sih Mbak? Awal mula bakpia jenang diproduksi dari tahun 2016. Lalu awal mulanya bakpia jenang ini diisi dengan ubi, terus coklat gitu. Terus bekerja sama dengan Mubarak, lalu jadilah bakpia jenang. Oh baik, jadi biasanya kan bakpia ini isiannya tuh kacang hijau, coklat, tapi di sini tuh isiannya memang jenang gitu ya Mbak berarti? Jenang, Nah. jenang terus sama kacang hijau kayak gitu, diisi lagi sama jenang. Oh baik, nah untuk pemasarannya sendiri Mbak dari bakpia jenang Muria ini gimana Mbak? Kalau pemasarannya di Yogyakarta, terus sama dijual online lagi di sini. Kalau untuk kedepannya nih Mbak, pemasaran dari bakpia jenang ini biar masyarakat bisa lebih tahu? Kalau kedepannya ingin bisa meluas ke pasar nasional terutama, karena belum banyak yang mengetahui adanya bakpia jenang ini.
Oh baik, nah itu dia pemirsa, mungkin bisa langsung dicoba aja nih bakpia jenang yang ada di depan ini, langsung ke Bakpia Jenang Muria, salah satu UKM di Kabupaten Kudus. Terima kasih banyak ya Mbak Iya, Eva, Mbak. sukses selalu untuk produknya juga. Iya. Udah seharian ini saya berkeliling di Kabupaten Kudus dan saya ngerasa capek dan haus banget. Jadi saya mau coba untuk masuk ke salah satu khas dari Kabupaten Kudus, ada di Gunung Muria, tepatnya di Desa Colo. Ini adalah Alamu Parijoto. Kita coba masuk dan kita cobain yuk. Nah ini minuman dari produk asli, ini potensi kearifan lokal Muria, jadi Parijoto. Oh. Yang kebetulan ini dibuat sirup dan beberapa olahan lainnya gitu. Pas kalau kesini. Ini berarti sirupnya ini, ya Pak? ya, Boleh saya coba bisa. langsung ya? Oke. Ini haus banget. Nah, gimana? Enak banget Pak. Ini berarti asli dari Parijoto? Ya, dari buahnya terus kita proses dengan gula untuk jadi sirup, jadi manis. Kalau buahnya lebih manis lagi kayaknya, harus coba deh kayaknya ini. Waduh, tapi sebelum itu saya mau tahu nih Pak, untuk produknya sendiri dari Parijoto, selain sirup tuh ada apa aja Pak? Jadi kami ada pertama sirup, terus ada jelly candy, terus chips, dan produk selanjutnya adalah teh. Itu teh Parijoto yang semua berbahan dasar Parijoto. Untuk pemasarannya sendiri nih Pak, ini kan Parijoto ini kan cukup langka ya sebenarnya ya Pak, Ya. untuk buahnya sendiri gimana? Ya kalau di Muria sekarang sudah banyak yang membudidaya, sudah ada komunitas petaninya. Jadi kalau dibilang langka, mungkin tempat lain langka. Kalau di Muria, alhamdulillah sudah banyak yang memproduksi. Jadi kalau untuk pendistribusian atau penjualan itu kami 80% untuk produknya online, jadi online. Dan untuk khasiatnya sendiri ya pemirsa, ini kan Parijoto ini terkenal banyak khasiatnya ya Ya. Pak ya. Nah untuk pengembangannya sendiri ini gimana untuk produk-produk dari Parijoto Pak, pengembangannya? Untuk pengembangan atau khasiatnya ini? Boleh pengembangan dulu aja nih Pak. Pengembangan memang dulu awalnya kan hanya dijual di wisata religi Sunan Muria, hanya dijual seperti ini. Terus kita mencoba untuk menginovasi menjadi beberapa produk. Karena ada beberapa alasan kenapa harus ada produk, yaitu masalah musim ya. Karena kalau biasa sih buah itu kan pasti terkendala dengan musim. Kalau musim penghujan melimpah ruah, kalau kemarau susah. Terus rasanya sendiri karena cenderung banyak yang nggak suka dengan rasanya. Kalau kecut asem. Terus keawetan itu salah satu yang mendasari kenapa adanya produk. Kalau sekarang sih sudah banyak produknya dan banyak pilihannya. Jadi untuk dikonsumsi lebih bisa dinikmati dan mudah didapatkan gitu. Baik, untuk produknya tadi kan juga banyak. Nah untuk perizinannya sendiri sudah aman ya berarti untuk dikonsumsi juga ya Pak? Ya, kalau perizinan sementara ini kami untuk produknya masih PIRT. Karena untuk BPOM itu kami sudah proses dan harusnya sudah lolos. Cuma terkendala, ternyata Parijoto itu masih dianggap bunga, belum makanan. Jadi terkendala itu di 2019. Tapi alhamdulillah ini kabar yang terakhir kayaknya sudah masuk ke tanda tangan, kabar terakhir. Cuma ya saya belum melihat sertifikatnya, jadi ya belum
belum yakin lah itu kendala itu. Oke, makasih banyak Pak Tri. Ini saya menarik banget untuk buah parijotonya sendiri. Mungkin nanti kita ngobrol-ngobrol lagi sambil menikmati produk-produk yang dibuat dari buah parijotonya. Baik, makasih ya Pak Tri. Ya, sama-sama. Ini enak banget Pak sebelumnya. House music. Bagaimana sih Pak produknya sendiri? Untuk produk kopi Muria dari sini memang banyak. Terusnya memang dari Muria pusatnya. Cuma beberapa UMKM membuat kopi dengan olahan sendiri. Kalau jenisnya memang satu Robusta dari Muria itu. Tapi beberapa di pabrikan juga beberapa merek ada itu, tapi namanya tetap kopi Muria. Gitu. Baik, mungkin sambil saya mau lihat nih bagaimana sih untuk proses dari pembuatan kopi Muria sendiri sambil dijelasin juga ya Pak? Iya, kebetulan ini lagi proses ini bungkus untuk packaging, kebetulan untuk pesanan. Kebetulan saat online juga mulai rame setelah corona. Berarti untuk pemasaran sendiri memang banyaknya online ya Pak ya? Ya, banyak online dan juga kita ikut beberapa event seperti event pameran, seperti pameran di beberapa kota di Indonesia lah. Padahal sebenarnya kopi Muria ini udah cukup terkenal ya Pak, Ya, tapi ternyata sudah. dalam pemasarannya sendiri itu masih kurang ya? Ya masih ini, karena kami juga mengandalkan dari media, dari sosmed. Cuma untuk sebatas itu aja, tapi dari kerjasama mungkin dari beberapa pihak itu yang kami perlukan. Kalau dari wisatawan sendiri mungkin Pak pernah nggak ada yang mampir untuk melihat atau langsung beli gitu? Ya, kalau wisatawan sini kan kebanyakan wisata religi ya. Itu memang kami punya beberapa produk kopi Muria yang kebetulan di display di seputaran di Hotel Graha. Kalau yang kebanyakan order itu justru yang dari luar Jawa, itu dari Kalimantan, dari Sumatera. Ada beberapa pengunjung yang memang datang ke sini sambil langsung bisa proses lihat kopinya dan mencicipi kopinya. Alhamdulillah langsung beli untuk oleh-oleh, karena kopi Muria emang untuk oleh-oleh. Kita kepengennya di situ, karena sini tempat wisata religi. Wah, ini penasaran banget ya sama rasanya sendiri. Ini udah selesai berarti ya Pak packingnya ya? 250 gram nih buat pemirsa juga. Mungkin yang penasaran bisa langsung datang ke Gunung Muria, tepatnya di Kabupaten Kudus. Ini di Bisa Colo, Desa RT 5 Colo RT 1. ya, bisa langsung cobain kopi Muria. Karena di sini memang terkenal enaknya juga ya Pak, karena di kopi Ya, ada gurih juga. rasa yang unik lah dari Muria. Dari kopi Muria yang dari kopi Robusta ya. Iya. Ini udah proses akhir packing. Oke. Kalau sehari produksinya bisa berapa Pak? Kalau saya tergantung pesanan, tapi kalau kita kalkulasinya itu per minggu. Kalau per minggu saya alhamdulillah minimal 2 kilo. Oh, 2 kilo. Itu per minggu, tergantung ini sepi ramenya, kan ada musim. Kalau pas liburan itu ya lumayan rame.
Berbagai tantangan masih harus dihadapi IKM UKM di Kudus. Namun pemerintah Kabupaten Kudus berkomitmen untuk tetap mendukung dan mendampingi agar asa mereka tetap terus menyala.